Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPA SMA Santa Maria Kebanjari yang akan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Bertemu kembali dengan Pak AS, asik. Mata pelajaran matematika peminatan. Jadwal masuk kita hari ini nakku adalah Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan daring yang ke-6 kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Materi akhir dari persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat menentukan himpunan penyelesaian sudut-sudutnya dari persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat ini yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter ke-SFD-an kita, yaitu nilai yang pertama semangat, karakter yang kedua rajin dan giat, dan indikator yang ketiga yaitu belajar terus menerus. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Let's go! Kita masuk ke pembahasan materi kita nakku. Persamaan trigonometri yang terakhir yaitu persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Sebelumnya sudah kita belajar tentang persamaan sinus, persamaan kosinus maupun persamaan tangen. Dengan demikian, bentuk umum daripada persamaan trigonometri yang memuat bentuk persamaan kuadrat ini adalah ada tiga kemungkinan juga, yaitu A sin kuadrat X tambah B kali sin X tambah C sama dengan 0. Berarti di sini persamaan pertama memuat sinus ya. Hanya di sini aku perhatikan pangkat tertinggi sinusnya adalah bentuk pangkat 2, itu artinya kuadrat ya. Kedua A cos kuadrat X tambah B cos X tambah C sama dengan 0. Ketiga A tangen kuadrat X tambah B kali tangen X tambah C sama dengan 0. Di mana nanti pada contoh soalnya A maupun B maupun variabel C ini adalah konstanta bilangan, sementara variabel sudutnya kita nyatakan secara umum adalah bentuk variabel X gitu ya. Nah, langsung aja, bagaimanakah langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian untuk sudut X dari ketiga persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat tersebut ya. Ini dia anakku caranya. Langkah pertama adalah ubah terlebih dahulu persamaan trigonometri tersebut ke bentuk persamaan kuadrat lewat pemisalan dalam bentuk variabel baru nanti ya, artinya di luar daripada variabel X. Langkah kedua, faktorkan bentuk persamaan kuadratnya. Kenapa? Karena dari langkah pertama sudah kita ubah bentuk dari persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat. Maka langkah kedua, bentuk persamaan kuadratnya kita faktorkan ya. Baru langkah ketiga, setelah kita faktor persamaan kuadratnya, kita perolehlah akar-akar persamaan kuadratnya yang memuat variabel baru nanti. Baru langkah yang keempat, kembalikan ya akar-akar yang baru kita peroleh dalam bentuk variabel baru itu kembali ke bentuk pemisalan ya yang memuat persamaan trigonometrinya ya. Langkah kelima, kita peroleh ya persamaan trigonometrinya tentunya ya. Baru langkah terakhir keenam adalah selesaikan persamaan trigonometri ini dengan rumus persamaan trigonometri. Apakah rumus persamaan trigonometri sinus, persamaan kosinus, atau persamaan tangen? Tergantung soalnya memuat sin, cos, maupun tangen. Perhatikan langsung contoh soal yang Bapak berikan ini nakku, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian sudut X dari persamaan trigonometri berikut, yaitu 2 kali sin kuadrat X
kurang 5 kali sin X sama dengan minus 2, dengan syarat batas-batas X yang diberikan adalah dari 0 sampai dengan 360 derajat. Langsung aja kita jawab. Baik Naku, di sini langkah pertama seperti yang Bapak tuliskan di atas tadi adalah gitu ya. Langkah pertama kita buat dulu pemisalannya ya. Kita buat dulu pemisalannya ya. Jadi caranya bagaimana Naku? Misal bentuk sin X ini kita misalkan dalam bentuk variabel baru, kita misalkan variabel P seperti ini ya. Nah, setelah itu kembalikan dia ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti langkah kedua ya. Langkah kedua kita kembalikan dia ke bentuk persamaan kuadrat, atau Pak singkat PK persamaan kuadrat ya. Berarti 2 sin kuadrat X ini sama arti dalam bentuk variabel baru, variabel P tadi adalah 2P kuadrat kurang 5 kali sin. 5 kali sin X berarti 5 kali P atau kurang 5P sama dengan negatif 2 gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat Naku harus di ruas kanan ini 0, berarti pindahkan ke ruas kiri. Ayo kita pindahkan. Berarti ini sama artinya 2P kuadrat kurang 5P, pindah ruas maka berubah tanda ya menjadi plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkanlah bentuk persamaan kuadrat yang memuat variabel P ini Naku untuk memperoleh nilai-nilai P-nya atau akar-akarnya. Kan gitu ya, sebanyak 2 buah nanti ya. Ada 2 buah nanti ini P1 dan P2 gitu ya. Baik, kita uraikan dulu, kita faktorkan. Caranya bagaimana? Perhatikan persamaan kuadratnya tadi. Persamaan kuadratnya tadi adalah Bapak tulis kembali dalam bentuk variabel P. 2P kuadrat kurang 5P tambah 2 sama dengan 0. Kan gitu ya, terakhir ya. Cara memfaktorkannya Naku, gini dia. Ujung kali ujung, ini dia. Ini kita kalikan gitu ya, baru kita hubungkan dengan nilai tengahnya. Nilai tengahnya ini koefisien P ya, nanti di sini kita jumlahkan. Ayo Bapak tuliskan keluar ya, ujung kali ujung, ujung kali ujung berarti 2 kali 2 gitu ya, sama dengan berapa ini? Positif 4. Kita hubungkan dengan nilai tengahnya tadi ya. Nilai tengahnya tadi Naku adalah negatif 5 ya, atau minus 5. Nah, di sini kita rangkai dia seperti ini. Sini perkalian, kan gitu ya, sini penjumlahannya. Carilah pasangan bilangan yang menghubungkan perkalian dan penjumlahan ini. Gitu ya. Berapa kali berapa hasilnya positif 4 dengan kedua bilangan yang sama juga. Berapa tambah berapa hasilnya negatif 5. Ayo dengan uji coba. Kemungkinannya boleh 2 kali 2, 4. Tapi 2 tambah 2 bukan minus 5, berarti salah. Kalau kita setel tandanya min 2 kali min 2 benar positif 4. Tapi min 2 kali min 2 apakah min 5? Salah juga, tidak cocok. Berarti kita ambil 1 kali 4 ya. Hanya kita setel tandanya langsung Aku ya. Min 1 kali minus 4. Coba dulu kita uji. Min 1 kali minus 4 hasilnya positif 4. Benar. Dengan kedua bilangan yang sama juga, min 1 tambah min 4 apakah hasilnya minus 5? Benar juga. Berarti inilah yang memenuhi ya pasangan bilangannya. Baik, kalau gitu Aku sudah dapat kita peroleh bentuk pemaktorannya. Bapak tuliskan kembali bentuk persamaan kuadrat yang memuat P tadi ya. 2P kuadrat kurang ya, kurang 5P tambah 2 sama dengan 0, kan gitu ya. Nah, sebelum kita masukkan ini,
min 1 dan min 4. Ini anakku, suku pertama unsurnya adalah 2p kuadrat. Kita uraikan menjadi perkalian antara variabel p. Berarti 2p kuadrat ini setara dengan 2p kali p, gitu ya. Jadi buat juga dalam perkalian dua buah kurung demikian. Setelah itu baru kita ambillah yang pasangan bilangan yang baru kita peroleh tadi, yaitu min 1 dan min 4. Ayo kita tuliskan min 1 negatif 1. Jangan langsung ditinggalkan aku. Ini langsung kita bagikan dengan koefisien P dari kurung lain atau tanda kurung yang lain. Koefisien P yang di sini adalah 1, berarti dibagi 1 ya, atau positif 1 sama saja ya. Baru minus 4 negatif 4. Oke, jangan langsung ditinggalkan, langsung dibagikan dengan koefisien P dari tanda kurung yang lain. Jangan dia dalam satu kurung atau dalam satu rumah, jangan ya. Ini perhatikan, ini anak panahnya yang Bapak buat. Berarti koefisien P dari tanda kurung yang lain adalah nilai yang depan P nya di sini adalah 2, berarti dibagi 2. Kita sernakan pembagiannya. Ayo kita sernakan. Dari sini anakku, 2p kurang 1 bagi 1 ya tetap 1 kan gitu ya. Dalam kurungnya kali dalam kurung p kurang 4 per 2 dari dulu sampai sekarang hasil baginya 2 ya, atau min 4 bagi 2 min 2 ya, tutup kurung sama dengan 0. Nah, bentuk perkalian faktornya dalam variabel P sudah kita peroleh nakku, sehingga ini kita pecah menjadi dua persamaan yang berbentuk linear atau yang berpangkat 1. Baik ya, kita pecah 2p kurang 1 kita buat persamaan dengan 0, baru satu lagi p kurang 2 ya, buat persamaannya dengan 0. Nah, dari sini kita sernakan satu persatu. 2p ini pindah ruas ke kanan menjadi positif 1, berarti p diperoleh 1 per 2 atau setengah. Apakah ini memenuhi? P nya setengah? Memenuhi nanti ya. Ini pindah ruas berarti p diperoleh positif 2 gitu dia ya. Nah, nilai P nya sih diperoleh atau kita peroleh 2 ya, setengah dan 2. Oke, baru langkah berikutnya sebanyak 6 langkah tadi ya, langkah-langkah penyelesaiannya kita substitusikan ke bentuk pemisalan yang pertama tadi, yang awal tadi. Nah, ayo kita substitusikan. Untuk P sama dengan setengah ya. Untuk P sama dengan setengah ini ya. Sorry, sama dengan setengah maksud Bapak ya, sama dengan setengah. Kita substitusikan ke bentuk pemisalan tadi, yaitu sin X sama dengan P, kan gitu tadi nak ya. Berarti dari sini sin X nya gantikan P nya dengan nilainya setengah. Apakah ini memenuhi? Memenuhi nakku, karena nilai minimum maupun maksimum untuk sin dan cos nilainya adalah dari min 1 sampai positif 1. Ternyata setengah ini masuk di dalamnya atau di intervalnya ya, memenuhi ya. Berarti dari sini dapat kita selesaikan sin X sama dengan sinus berapa derajat kah supaya nilainya setengah. Ini identik dengan sinus 30 derajat kan gitu dia ya. Nah, dari sini nakku sudah dapat persamaan trigonometri yang pertama yang memuat sinus ya. Oke, lanjut saja. Untuk P yang kedua ya. Untuk P yang kedua adalah nilainya tadi kita peroleh positif 2. Oke, substitusikan lagi ke pemisalan. Sin X sama dengan P, berarti sin X sama dengan 2. Sinus berapa derajat kah? Nilainya 2. Di sini nakku tidak ada ya yang memenuhi. Kenapa? Ingat ya. Ingat, ini catatan ya. Sin X maupun kosinus sama saja nakku. Nilai minimum dan maksimumnya
ya, kedua nama fungsi trigonometri ini, yaitu hanya memenuhi dari min 1 nilai terkecil atau minimum dan terbesarnya adalah positif 1. Ternyata kalau 2 sudah di luar interval ini berarti tidak ada sinus yang memenuhi, ya. Sinus berapa derajat pun tidak ada nilainya 2. Paling tinggi atau maksimumnya 1 dan paling kecil atau minimumnya min 1. Berarti sin X sama dengan 2 kita buang aja karena tak memenuhi. Cukuplah ini aja kita ambil, ya, persamaan trigonometrinya, tepatnya persamaan sinusnya, ya. Berarti kalau gitu kita selesaikan persamaan sinusnya, ya. Langkah berikutnya, sin X sama dengan sin 30 derajat, ya. Oke, ini hanya catatan di luar aja nakku, ya, supaya mengingat kembali. Nah, dari sini nakku kita selesaikan 30 derajat ini kita pandang sebagai besar sudut alfanya, ya. Nah, dari sini coret sinnya, maka diperolehlah dua buah rumus sudut X-nya, ya. X yang pertama adalah alfa tambah K kali 360 derajat, dan X yang kedua adalah 180 kurang alfa dalam kurung kali tambah K kali 360 derajat. Nah, kan gitu, ya. Oke, baru kita selesaikanlah sudut X yang pertama maupun sudut X yang kedua dengan mengambil nilai K-nya, ya, dimulai dari 0 sampai memenuhi ke syarat batas-batas X tadi dari 0 sampai 360. Oke nakku, kita pilih aja dari sini. Langsung aja bentuk yang pertama lah gitu, ya. Bentuk X yang pertama adalah langkah ke-6 atau terakhir, bentuk X yang pertama. Oke, apa tadi? Yaitu X pertama sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. X pertama sama dengan alfanya kan sudah kita peroleh tadi, ya, 30 derajat di ruas kanan tadi, gantikan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini kita uji K-nya untuk ngambil besar sudut X-nya yang kita iriskan ke syaratnya tadi, ya, intervalnya tadi dari 0 hingga 360 derajat. Ayo, untuk K sama dengan 0, maka batas sudut X yang pertama adalah 30 derajat tentunya. Ini pasti memenuhi, ya. Untuk K sama dengan 1, nilai X yang pertama adalah 30 tambah 360, 390. Sudah lebih dari 390, ya, sudah lewat dari 360, berarti tidak memenuhi. Kalau K2 semakin tak memenuhi, kita ambil negatifnya mulai dari negatif 1. Substitusikan ke persamaan sudut X pertama sama dengan 30 tambah min 1 kali 360, sama artinya 30 kurang 360, hasilnya adalah minus 330. Berarti di luar interval, ya, karena ini sudah lebih kecil dari 0, ya. Berarti TM juga tak memenuhi. Nah, sekarang kita ambil bentuk X yang kedua, ya. Bentuk X yang kedua, rumus sudut X yang kedua tadi Bapak tuliskan kembali. X2 sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360, kan gitu, ya. Nah, gantikan aku 180 derajat kurang alfa, katanya alfanya gantikan dengan besar sudut 30 derajat yang sudah kita peroleh di atas, ya, tambah K kali 360. Nah, dari sini X2 hasil pengurangannya adalah 150, kan gitu, ya, tambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini kita ujikannya. Ayo kita ujikannya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X sudut yang kedua adalah 150 derajat. Apakah berada di selang dari 0 sampai 360? Berada di dalam intervalnya, berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka substitusikan ke rumus sudut X kedua, maka besar sudut X kedua diperoleh adalah 150 tambah 360, kan gitu, ya. Diperolehlah 510 derajat, sudah lebih dari 360, tidak memenuhi. Oke, kita ambil K2 sama kita memenuhi. Kita ambil K-nya minus, mulai dari minus 1, ya. Untuk K sama dengan minus 1,
substitusikan ke rumus sudut X yang kedua tadi nakku. Berarti 150 tambah min 1 kali 360. Gini dia ya, Bapak tuliskan supaya terlihat. 150 tambah min 1 kali 360 derajat kali 360 derajat, berarti dari sini 150 kurang 360, maka X2 adalah diperoleh minus ya 210 derajat. Apakah berada di selang dari 0 sampai 360? Ternyata sudah keluar ya, atau di luar, karena lebih kecil, min 210 lebih kecil dari 0, berarti tak memenuhi. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian untuk sudut X adalah titik 2, hanya 2 saja memenuhi. Jika kamu ingat tadi adalah ada 30 derajat, dan yang kedua ada 150 derajat. Oke, demikian aku ya. Bagaimana kira-kira sampai di sini? Cukup mudah bukan untuk mencari himpunan penyelesaian sudut X dari bentuk persamaan trigonometri, bentuk persamaan kuadrat ini. Demikian penjelasan dari saya, Pak AS. Salam sehat dan salam SFD. Nah, setelah kamu menonton video pembelajaran dari Bapak dan membaca modulnya di Classroom, maka yang menjadi refleksi bagi kamu anak-anakku seluruhnya adalah dari nilai-nilai karakter ke-SFD-an yang sudah Bapak sampaikan pada tujuan pembelajaran tadi, maka tindakan nyata apa yang sudah kamu lakukan belajar matematika peminatan bersama dengan Bapak?